Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Isabella Anissa Firena Mani dengan NPM C1B0-18002. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi manajemen lembaga keuangan dan perbankan, yaitu mengenai materi pegadaian. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Pegadaian itu sendiri mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun kegiatan pegadaian terdiri atau terbagi jadi tiga, yaitu yang pertama, penghimpun dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, penerbitan obligasi, modal sendiri. Yang kedua, penggunaan data. Data yang terkumpul digunakan untuk hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, uang kas dan likuid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Dan yang kelima, investasi lain. Yang ketiga, produk dan jasa perum pegadaian. Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman atas hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang. Dan yang keempat, jasa lain. Di dalam pegadaian, ternyata tidak semua barang yang dapat digadaikan. Adapun barang yang dapat digadaikan yaitu meliputi barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil, barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan yaitu seperti binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak, busuk dan susut, barang yang amat kotor, barang milik pemerintah, barang ilegal, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat pegadaian. Adapun manfaat pegadaian bagi nasabah yaitu ketersediaan dana bagi prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, manfaat pegadaian bagi perum pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Dan yang ketiga, pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh perum pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan dana sosial sebesar 20%. Baiklah, sekian pembahasan materi dari keempat materi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu mengenai leasing atau sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, dan pegadaian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembahasan materi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.